Pernah kepikiran gak sih, kenapa guru harus kuliah minimal S1? Bahkan banyak yang lanjut sampai S2. Tapi yang bikin aturan negara, anggota DPR, syaratnya cuma SMA. Nah, ini nih yang lagi rame dibahas. Ada seorang guru yang ngusulin, gimana kalau anggota DPR minimal harus S2? Jujur ya, ini usulan yang bikin kita mikir. Dan di satu sisi, masuk akal banget. Bayangin ya, guru itu tugasnya mencerdaskan bangsa. Mereka harus kuliah bertahun-tahun, punya sertifikasi, ngurus administrasi seabrek, tapi gajinya bahkan banyak yang masih jauh dari kata layak. Sementara itu, anggota DPR pegang kekuasaan besar, ngatur undang-undang, nentuin arah kebijakan, bahkan mengelola anggaran negara triliunan rupiah. Tapi syarat pendidikannya masih bisa lulusan SMA. Di sini tuh kerasa banget ironinya. Di satu sisi, kita kagum sama guru. Serius, mereka tetap berjuang, tetap ngajarin, tetap sabar. Walau sering kurang dihargai secara finansial. Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur. Sistemnya ini agak janggal. Kalau tugas DPR itu kompleks, butuh analisis, pemahaman hukum, bahkan strategi. Harusnya standar kompetensinya juga tinggi dong. Makanya ada yang bilang, kalau minimal S2, mungkin kualitas undang-undang juga bisa lebih matang. Dan memang, banyak undang-undang kita yang akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, bisa jadi proses pembuatannya belum cukup kuat. Tapi, tunggu dulu. Nggak semua orang setuju. Ada juga yang bilang, kalau syaratnya harus S2, itu bisa jadi nggak adil. Kenapa? Karena nggak semua orang punya kesempatan kuliah tinggi, apalagi sampai S2. Kalau dipaksakan, bisa-bisa DPR cuma diisi orang-orang elit. Terus, gimana nasib suara rakyat kecil? Petani, buruh, nelayan. Mereka tetap butuh perwakilan juga. Dan satu hal lagi yang paling penting, pendidikan tinggi itu bukan jaminan orang jadi jujur. Kita semua tahu, banyak juga kasus korupsi yang dilakukan orang-orang berpendidikan tinggi. Jadi sebenarnya, ini bukan cuma soal gelar, tapi soal kualitas, kompetensi, dan yang paling penting, integritas. Usulan guru ini, kalau dipikir-pikir, bukan sekedar soal S2 atau enggak. Ini lebih ke sindiran halus, bahwa ada ketimpangan besar antara yang mendidik bangsa dan yang mengatur bangsa. Dan mungkin, yang kita butuhkan bukan cuma menaikkan syarat pendidikan, tapi juga menaikkan standar kualitas manusia di dalamnya. Karena pada akhirnya, negara ini nggak cuma butuh orang pintar, tapi butuh orang yang benar.